Kali ini aku mau buat banana bread yang super moist dan gampang cara buatnya. Apa-apa aja sih bahannya? Yuk kita mulai. Ini ada pisang, aku pakai pisang Ambon. Kalian bisa pakai pisang jenis yang lainnya. Lalu ada tepung, baking powder, baking soda, sedikit garam, dan aku pakai cinnamon powder di sini. Lalu ada telur. Lalu ada butter. Kalian bisa pakai margarin dilelehkan. Kemudian ada gula putih. Kalau mau pakai brown sugar juga bisa. Kemudian ini ada plain yogurt. Dan aku tambahi choco chip. Kalian bisa pakai kacang-kacangan atau enggak pakai kismis. Terserah. Dan mari kita mulai membuat si banana bread ini. Tadi bahannya udah. Nah ini loyangnya jangan lupa dioles margarin, kemudian ditaburin tepung, atau kalian bisa pakai baking paper. Ini loyangnya ukuran 26 x 10 cm. Step yang pertama, pisang Ambon tadi ini dilumatkan dulu. Nggak usah pakai blender, pakai garpu aja bisa. Ini aku cepetin videonya ya, ya. Nah untuk pisangnya nggak perlu sampai terlalu hancur, cukup sampai teksturnya seperti ini, lalu masukkan mentega ataupun margarin yang sudah dicairkan. Kemudian diaduk. Oh belum, baik ditunggu. Nah diaduk. Kemudian masukkan gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir. Kalau misalnya kalian mau pakai brown sugar juga boleh, itu wanginya lebih mantap lagi. Atau separuh brown sugar, separuh gula pasir, itu juga oke. Ini diaduk terus sampai rata. Kemudian masukkan plain yogurt. Kalian bisa pakai plain yogurt merek apapun yang kalian suka. Kemudian diaduk kembali sampai rata. Lalu masukkan telur satu persatu. Jadi telurnya dimasukin satu, kemudian diaduk, lalu masukkan yang berikutnya, diaduk kembali. Lalu, ini campuran tepung terigu, baking powder, baking soda, garam, dan aku pakai cinnamon powder. Kalau misalnya kalian gak suka cinnamon powder, boleh di skip aja. Ini diaduk sampai rata. Kemudian dicampurkan ke dalam adonan pisang. Nah, lalu ini diaduk merata, tapi ngaduknya nggak boleh kencang-kencang, lembut aja, dan jangan sampai overmix. Kalau mengaduknya terlalu lama, kemudian terlalu kuat, itu mengakibatkan hasil akhir dari si banana bread ini menjadi keras teksturnya. Setelah selesai mengaduk adonan pisang dan campuran terigu, ini aku masukkan choco chip. Jadi kalian bisa pakai choco chip, kemudian kacang-kacangan, ataupun bisa pakai kismis. Ini diaduk asal campur aja. Nah setelah selesai diaduk, lalu bisa dimasukkan ke dalam loyang.
Nah, biar tampilannya lebih cakep lagi, aku taburin choco chip di atas adonan. Kalian juga bisa buat seperti itu, taburin kacang-kacangan, atau enggak kalian bisa taburin potongan-potongan pisang di atasnya. Atau apapun yang kalian suka. Nah, seperti ini tampilannya, dan ini siap dipanggang. Tara! Akhirnya keluar juga dari oven, dan ini masih panas. Ditunggu sebentar sebelum dibalik. Nah, ini udah agak angetan, jadi aku mau balik, mau keluarkan dari loyangnya. Duh, agak susah ya, licin. Ini letak di atas cooling rack, jadi biar cepet dinginnya. Nah, ini tuh untuk teman ngopi atau enggak teh sore-sore, atau mungkin untuk sarapan. Duh, enak bener. Nah, ini udah dingin, udah bisa dipotong. Nah, jadi gimana teman-teman? Gampang aja buatnya, nggak perlu pakai mixer, cuma pakai garpu aja. Kalian udah bisa menghidangkan satu loyang banana bread yang super moist untuk teman ngopi ataupun teh buat keluarga kalian. Masih edisi pisang kematangan. Nah, ini ada pisang yang kematangan pastinya. Kemudian ada tepung terigu dan maizena. Lalu ada gula putih dan brown sugar. Kalau tidak brown sugar bisa mengganti dengan palm sugar. Kemudian ada vanilla ekstrak. Lalu ada butter yang dilelehkan. Next, ada susu cair. Untuk resep selengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Yuk, kita mulai prosesnya. Dimulai dari menghancurkan pisang-pisang yang kematangan ini dengan menggunakan garpu aja. Sambil menghancurkan pisang, aku mau ngucapin makasih sekali yang udah subscribe, yang udah nonton video aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah share video aku ke teman-teman yang lain. Aku ngucapin makasih sekali. Jadi aku biar tambah semangat nih untuk buat video-video lainnya. So guys, kali ini tuh aku mau mengolah pisang ini menjadi cake pisang, tapi dengan tipe yang sponge. Jadi kalau di video-video aku sebelumnya itu, pisang yang kematangan itu aku olah menjadi banana bread atau enggak cake pisang yang bertekstur butter. Nah, kali ini aku mau buat yang sponge, jadi dia lebih ringan teksturnya. Kalau kalian mau lihat banana cake dengan tipe lainnya, bisa scroll ke bawah ya. Nah, lalu ini kita masukkan si susu cairnya. Nah, ini diaduk rata lagi, kemudian kita sisihkan dulu. So guys, kalau kalian lebih suka yang mana? Cake pisang yang tipe sponge, yang ringan gitu, atau cake pisang yang tipe butter, jadi dia agak padat dan lebih berat? Silahkan tulis di kolom komentar, aku pengen tahu nih. So guys, lanjut ke next step. Aku mau ngocok telur beserta gula putih dan brown sugar. Kalau tidak ada brown sugar bisa pakai palm sugar, atau mau pakai gula putih seluruhnya juga nggak masalah. Nah, perlu dicatat, untuk mengocok telur dan gula ini harus benar-benar sampai mengembang dan pucat. Karena kita akan mencampurnya dengan si pisang tadi kan, pisang itu kan agak berat. Nah, jadi supaya tidak turun nanti adonannya, dia harus dikocok sampai dia mengembang benar. Nah, kemudian ini masukkan si pisang yang sudah kita hancurkan tadi. Nah, ini dimasukkannya itu dalam 2 tahap ya. Kemudian ini di mixer pakai kecepatan yang rendah aja. Nah, lalu masukkan lagi separuh dari pisang yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini diaduk rata dengan speed yang rendah aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya aku mau masukkan bahan kering. Nah, bahan kering ini terdiri dari tepung terigu, kemudian maizena, ada baking powder, ada baking soda, dan ada kayu manis. Nah, ini yang ngebuat harum sekali. Nah, untuk bahan kering ini dimasukkan dalam 3 langkah. Jadi sepertiga gitu ya. Nah, ini diaduk dengan menggunakan speed yang paling rendah aja. Boleh juga kalau mau menggunakan spatula. Selanjutnya, aku mau masukkan vanilla ekstrak. Kalau nggak ada vanilla ekstrak, boleh pakai vanilla essence. Boleh juga pakai vanilla yang bubuk gitu. Kalau vanilla bubuk berarti dicampurnya dengan yang bahan kering.
Selanjutnya yang terakhir aku mau masukkan butter yang sudah dicairkan. Nah, butter yang cair ini jangan panas-panas dimasukinya, jadi harus dingin dulu. Kemudian dimasukkan dalam beberapa tahap, jangan sekaligus. Nah, kalau kalian ragu ini akan tercampur, boleh menggunakan teknik pancing. Jadi mengambil sedikit dari adonan si pisang ini, kemudian dicampurkan ke mangkok yang berisi butter leleh tadi, kemudian diaduk rata. Nah, baru balikkan lagi dia ke mangkok yang ada adonan pisangnya. Itu akan lebih mempermudah untuk menghomogenkan antara butter dan adonan pisang. Begitu teman-teman. Nah, ini diaduk sampai rata, harus benar-benar homogen ya. Kemudian kita mau pindahkan si adonan tadi ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang 25x10. Jadi dia tidak begitu tinggi. Kalau kalian mau lebih tinggi lagi berarti pilih loyang yang lebih kecil lagi gitu. Kemudian setelah ini selesai, kalian mau kasih topping atasnya juga nggak apa-apa, kayak misalnya choco chip atau potongan pisang atau keju. Nah, setelah itu kita hentakkan sekali 2 kali, jadi biar dia lebih rata gitu. Kemudian siap untuk dipanggang 160 derajat. Dan voila, ini dia sudah jadi deh. Sudah siap untuk dipotong. Nah, ini bisa kalian makan dengan salted karamel atau dimakan begitu aja untuk berbuka puasa. Begitu aja deh video aku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! So guys, kali ini pengen buat banana cheese nih. Nah, berikut bahan-bahannya. Ada banana pastinya, kemudian ada telur ayam. Selanjutnya ada vanilla ekstrak, jadi ini hanya opsional aja. Kalau mau wangi boleh pakai, boleh enggak. Kemudian ada yogurt, ini yogurt yang aku buat sendiri. Kalian bisa lihat videonya di bawah, aku udah pernah buat. Kemudian ini ada gula pasir. Selanjutnya ada mentega yang dicairkan. Boleh juga diganti dengan pakai margarin. Next, kita akan mash dulu si banananya, atau kita lumatkan dulu dengan menggunakan garpu aja. Nggak usah sampai terlalu seperti seperti bubur halusnya. Jadi masih ada gerundul-gerundulnya gitu, itu lebih oke gitu. Jadi nanti ketika dimakan masih berasa ada daging-daging dari pisangnya. Jadi ini tuh buatnya gampang sekali ya, banana cake ya kan. Siapa sih yang nggak suka? Buatnya simple, nggak perlu pakai mixer. Terus gampang lah pokoknya buatnya. Jadi kalau ada pisang kematangan tuh boleh langsung dieksekusi seperti ini. Nah, ini aku tambahin cream cheese, jadi biar lebih rasanya itu lebih mantul lagi. Nah, kira-kira konsistensi pisangnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan gula pasirnya. Kalau kalian mau ganti gula pasir jadi gula palem atau brown sugar, itu juga boleh. Kemudian kita masukkan mentega yang sudah dicairkan. Jadi ini jangan panas-panas ya, harus sudah suhu ruang. Boleh diganti dengan margarin juga nggak masalah. Kemudian kita masukkan yogurt. Ini yogurt plain, aku udah pernah buat videonya cara membuat yogurt, kalian bisa lihat di bawah. Kalau nggak ada yogurt, bisa diganti dengan sour cream. Kemudian kalau misalnya nggak ada juga bisa pakai susu yang dicampur dengan air jeruk lemon gitu. Kemudian ini kita masukkan lagi vanilla ekstrak, jadi ini optional aja, jadi biar membuat ada aroma lebih wangi lagi di cake-nya. Kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Nah, ini mau kita mix dulu. Sebelumnya kita tambahkan telur. Ini kita mix pakai whisker aja, jadi nggak usah pakai mixer. Kalau kalian mungkin buatnya itu banyak, boleh pakai mixer. Nah, ini diaduk sampai rata. Selanjutnya guys, setelah rata kita mau masukkan bahan keringnya dulu. Untuk bahan keringnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya, apa-apa aja. Nah, ini harus disaring, bukan disaring, diayak. Nah, diayak seperti ini, jadi biar tidak ada grindel-grindel dari tepungnya gitu. Nah, kalau kalian lihat tadi ada yang berwarna coklat, di situ aku pakai kayu manis. Itu juga opsional sih, tapi biasanya kalau aku membuat banana cake itu selalu aku tambahkan kayu manis. Jadi biar wanginya itu lebih menggoda sekali. Aku suka sekali wangi dari kayu manis. Tapi kalau kalian misalnya nggak suka, boleh di skip aja. Selanjutnya ini kita mix juga pakai whisker aja, tapi ini jangan over mix ya, nanti teksturnya jadi agak padat gitu. Jadi ini asal tercampur rata aja gitu. Nah, kalau sudah rata, ini kita sisihkan dulu. Kita mau buat adonan cream cheese-nya. Nah, ini ada cream cheese, ini mau aku lumatkan dulu, jadi jangan ditambahin bahan-bahan yang lainnya dulu. Kita mau lumatkan dulu si cream cheese-nya. Pastikan cream cheese-nya itu sudah suhu ruang, jadi jangan masih padat baru keluar dari kulkas langsung di mix, ntar pada mental semuanya dan krimnya itu bisa pecah. Dan teman-teman, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu ya. Jadi ketika nanti adonannya sudah selesai, sudah masuk di loyang, bisa langsung dieksekusi di oven gitu. Jadi adonannya itu nggak ngambek gitu nunggu kelamaan. Nah, ini sudah kental seperti itu, sudah lembut. Kemudian kita masukkan gula. Di sini ada gula halus. Nah, ini kita mixer.
Selanjutnya, ini aku tambahkan terigu. Nah, ini juga kita mixer. Nah, kalau kalian lihat tadi ada telur satu, itu juga dimasukkan ke sini. Tapi ini nggak aku record kemarin. Lupa saya, maaf ya. Jadi nanti telurnya satu dimasukkan untuk ke adonan cream cheese-nya. Nah, konsistensi dari cream cheese-nya itu seperti ini nanti. Ini kita sisihkan dulu, kemudian kita keloyang. Aduh, maaf ini ya saya ngeblur. Kenapa ini kameranya ngeblur cenah ya. Nah, ini aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm, tingginya 8 cm, yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega, kemudian ditabur dengan terigu atau boleh pakai baking pepper. Nah, kemudian kita ambil separuh dari adonan pisangnya. Kita masukkan untuk lapisan pertamanya. Selanjutnya, kita tuangkan seluruh dari adonan cream cheese-nya. Jadi kita untuk lapisan keduanya itu diisi oleh si adonan cream cheese. Nah, ini kita ratakan. Nah, gini kan cakep ya, jelas gambarnya. Selanjutnya, untuk lapisan yang terakhir, kita masukkan sisa dari adonan pisangnya. Jadi kita masukkan semua untuk lapisan yang ketiga. Nah, ini diratain. Nah, udah rata nih, tinggal kita panggang deh sampai matang. Dan voila, sudah jadi. Ini baru keluar dari oven, masih panas. Mau kita diamkan dulu sebentar, kemudian bisa dibalik. Kita letak di atas cooling rack biar benar-benar dingin sebelum kita potong. Nah, ini mau aku potong, ini udah dingin, pastikan ya benar-benar sudah dingin, jadi biar nggak ambiar ntar, jadi jangan panas-panas, udah langsung dieksekusi, ntar cake-nya jadinya ambiar. Dan voila, ini tuh lembut sekali, tara, jadi tengahnya itu ada cream cheese-nya, di bagian bawah dan atasnya itu adalah pisang. Duh, ini enak banget, perpaduan yang luar biasa. Pokoknya kalian harus coba di rumah, dan ini tuh moist. Bisa juga kalian buat untuk ide jualan, ya kan? Gimana? Gampang dong cara buatnya. Selamat mencoba di rumah. Aku yakin kalian dan keluarga kalian juga pasti suka. Terima kasih ya yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, kemudian di share deh ke teman-teman kalian semua. Bye. So guys, aku punya beberapa pisang yang sudah kematangan. Kemudian aku akan lumatkan dengan menggunakan garpu. Tapi jangan sampai terlalu lumat ya. So, banana bread ini memang bagian dari roti, tapi bukan roti yang memakai ragi ya. Jadi prosesnya itu memang lebih cepat. Setelah lumat, kemudian kita sisihkan. Kemudian siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Kemudian aku menggunakan gula pasir dan gula palem. Kalau kalian mau pakai brown sugar juga boleh. Jadi brown sugar dengan gula palem itu berbeda. Kalau gula palem itu terbuat dari nira atau dari kelapa, sedangkan brown sugar itu terbuat dari gula pasir yang ditambah molasses. Makanya teksturnya lebih lembab. Nah, telur dan gulanya di mixer sampai mengental dan gulanya larut. Kemudian masukkan bahan keringnya. Nah teman-teman, untuk membuat banana bread ini kita membutuhkan banyak terigu. Tapi tidak boleh di mixer terlalu lama, karena nanti akan membentuk gluten, sehingga nanti bisa membuat banana breadnya itu menjadi keras. Jadi di mixer asal rata aja. Kemudian masukkan bahan cairnya, aku menggunakan minyak sayur. Nah ini di mixer asal rata aja, kalau masih terlihat terigunya biarin aja, nggak apa-apa. Selanjutnya aku akan masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Jadi bedanya dengan banana cake, biasanya banana cake itu bertekstur spongy atau bisa juga dibuat dengan cara butter cake. Sementara kalau banana bread itu bertekstur lebih padat dan lebih keras dibandingkan dari banana cake. Nah ini adonannya sudah selesai ya, teksturnya seperti ini. Kemudian aku akan masukkan ke dalam loyang. Aku menggunakan ukuran 20 x 10 cm yang sudah dioles dengan mentega dan dialasi bawahnya dengan baking pepper. Nah, perbedaan lainnya dari segi penyajian. Biasanya banana bread ini disajikan untuk sarapan atau makanan pembuka. Tapi kalau banana cake biasanya disajikan untuk dessert. Nah teman-teman, ini opsional aja sih. Aku punya pisau yang sudah dicelupkan ke dalam minyak. Kemudian aku menggores bagian tengah dari adonannya. Ini fungsinya hanya untuk membuat efek retakan aja sih setelah nanti dipanggang. Jadi lebih instagramable gitu. Kalau nggak mau dibuat seperti itu pun juga nggak apa-apa sih. Nah kemudian aku memberi topping choco chip dan juga keju parut. Kalau kalian mau memberikan topping lainnya seperti kacang-kacangan, itu boleh sekali. Nah untuk proses pemanggangan itu tergantung dari tinggi rendahnya adonan. Kalau misalnya adonan kalian itu tinggi, maka proses pemanggangannya itu lebih lama dengan suhu api yang rendah.
Tapi jika adonannya itu rendah, maka proses pemanggangannya itu lebih cepat dengan api yang lebih tinggi. Nah, ini sudah jadi. Terlihat ya, ada retakan dari pisau yang tadi pada bagian tengahnya. Ya, untuk foto-foto ala-ala Pinterest, cakep. Kemudian ini dipastikan sudah dingin dulu sebelum dipotong. Nah, untuk penyimpanannya bisa disimpan di dalam wadah yang kedap udara ya. Nah, jadi udah tahu dong bahwa banana bread dengan banana cake itu berbeda. Dan sudah tahu juga kan gimana prosesnya. Tuh, lihat cakep ya. Dan terlihat lebih padat daripada banana cake. Ya udah, segini aja video aku kali ini. Jika ada yang mau ditanya tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau enggak DM aku di Instagram. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.